Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang paling spesial, di mana beliau ini adalah salah satu pendidik yang inspiratif, juga seorang motivator dan juga seorang aktivis organisasi pelajar. Beliau adalah rekan Hanif Muhammad Bisri SPD. Oke. Gimana kabarnya, Mas Hanif? Alhamdulillah sehat insya Allah. Saya panggilnya Mas Hanif aja ya ini ya. Kayaknya lebih akrab rekan ya, karena kita biasanya rekan gitu. Iya. Jadi Hanif ini adalah salah satu sahabat saya. Di waktu dulu saya berkecimpung bersama beliau di salah satu organisasi pelajar Islam bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Hanif kembali dalam podcast ya, bincang mengenai pendidikan, juga membahas tentang berbagai macam problem-problem yang ada dan paling up to date dan terhangat. Dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah ya. Selamat datang Mas Hanif. Ya, terima kasih. Saya juga sangat excited sekali ya ketika dikabari sama ownernya The Jones nih ya. Kalau yang belum tahu The Jones atau yang baru dengar kata The Jones, nanti jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Nah, di The Jones Studio. Saya tunggu like, komen, dan subscribe-nya di channel The Jones Hadra Akustik. Karena apresiasi yang panjenengan berikan adalah motivasi terbesar untuk kami dalam lanjut berkarya. Okay. Mantap. Oke Mas Hanif, aktivitasnya apa sekarang? Alhamdulillah kalau saat ini ya, karena masih dalam masa pandemi, tetap profesi utama tetap masih rutinitas dalam dunia pendidikan. Oh, ngajar ya? Tetap ngajar. Oke, gimana sekarang kondisi sekolah? Lancar semua kegiatannya? Alhamdulillah, mungkin kalau kita bicara tentang kelancaran proses pembelajaran ya, baik itu di tingkat sekolah dasar, SMP ataupun SMA, nanti kita kembalikan ke situasi sekolah masing-masing. Karena kan setiap sekolah memiliki tentunya sarana prasarana yang berbeda-beda, sehingga kalau kita bicara soal lancar ini relatif nih. Oh begitu ya? Iya, kalau di sekolah saya sendiri mungkin insya Allah lancar gitu ya. Alhamdulillah. Tapi belum tentu untuk di yang lain-lainnya kan gitu. Iya, jadi Mas Hanif ini merupakan salah satu pendidik di sekolah mana Mas Hanif? Di salah satu sekolah di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di SMP Islam Al Akbar Mojokerto. Nah. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu dari pendidik di sekolah SMP Al Akbar. Oke Mas Hanif, jadi banyak teman-teman yang nanya ke saya berkaitan dengan situasi dan juga kondisi di mana saat ini kan kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Ya, benar sekali. Lah, menurut Anda nih, kira-kira bagaimana kita bisa melakukan sebuah inovasi pembelajaran yang efektif bagi peserta didik? Dan juga bagaimana cara menggugah minat dan juga menggugah para peserta didik ini agar termotivasi untuk belajar. Ya. Oh gitu. Siap. Kalau kita atau saya pribadi nih ya, Iya. kalau saya mengatakan saya pribadi, kalau ditanya tentang bagaimana sih cara kita menghadapi suasana pandemi yang saat ini yang sedang melanda Indonesia. Yang pertama, kita jangan terpaku bahwasanya pandemi ini adalah sebuah musibah, tapi kita harus menekankan pada diri kita bahwasanya pandemi ini adalah sebuah istilahnya peringatan dari Allah SWT untuk kita juga selalu bersyukur gitu Mas. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur, kita tekankan pada hati kita bahwasanya pandemi ini bukan satu-satunya musibah. Justru kalau kita lihat saat ini lahir banyak pemuda-pemuda kreatif ya. Pemuda-pemuda kreatif terutama di dunia pendidikan sekarang. Dulu kalau era dulu ya, guru-guru itu masih banyak yang gaptek atau tidak tahu aplikasi-aplikasi yang atau aplikasi pembelajaran. Tapi sekarang mau ndak mau guru-guru di berbagai tingkatan atau era mau nggak mau itu sekarang mau belajar tentang
media pembelajaran. Tapi maaf nih Mas Hanif, Ya. kan banyak nih di antara para pelajar-pelajar kita yang mungkin kalau mereka terfasilitasi secara sarana prasarana dengan menggunakan gadget yang lengkap, teknologi seperti laptop yang tersedia dan ada, keluarganya mampu untuk beli laptop. Kiranya kalau pelajar-pelajar kita yang misalkan nggak punya laptop, nggak punya Android untuk media pembelajaran online, itu bagaimana Mas Hanif? Nah, ini juga gini rekan Sofi, kalau kita bicara soal media pembelajaran ya, ini juga untuk mungkin saat ini atau malam ini banyak Bapak Ibu guru yang menyaksikan, seusia-usia kita ini kan guru-guru muda nih ya. Iya. Panjenengan juga seorang guru, kita jangan terpaku pada satu media nih. Kita punya berbagai macam mode pembelajaran. Misalkan kalau kita hanya terpaku pada Android, kasihan dong anak-anak atau siswa-siswa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Salah satu cara adalah sebagai seorang guru kita jangan memaksakan siswa kita untuk memiliki sarana prasarana yang mendukung efektivitas kita sebagai seorang guru. Misalkan saya pakai metode daring, jadi semuanya harus punya HP. Tidak memandang keadaan sosial keluarganya. Wah, ini sangat dilarang ya. Jadi kita kalau sebagai seorang guru cobalah cari metode yang lain. Contoh, saya kemarin tuh lihat di beberapa tempat nih rekan Sofi. Jadi begitu ya. Di beberapa tempat itu ada yang sampai mau nyamperin ke rumah-rumah. Oh, jadi satu persatu datengin. Tapi enggak satu persatu rumah sih, kalau muridnya 50 satu persatu rumah. Kita bisa bayangkan gimana susah dan berapa sulitnya. susahnya. Jadi ada yang seperti ini, datang ke satu lokasi, misalkan di desa Kemlagi. Ya. Ada berapa siswa di situ? 10 orang. Berarti 10 orang datang ke rumah salah satu siswa. Jadi kita mengajar di situ. Jadi semuanya kumpul di situ, kita ngajar lah beberapa jam. Ya memang kalau dirasa, kalau menurut peraturan pemerintah, menurut peraturan pemerintah memang nggak boleh tatap muka. Tapi mau gimana lagi ya? Pendidikan hak untuk semua orang loh. Kalau tidak bisa menyediakan media karena keterbatasan ekonomi, ya bagaimana caranya kita sebagai seorang guru harus mensiasati itu, harus mau berkorban gitu ya. Iya, iya. Jadi gini Mas Hanif. Itu kalau mungkin fasilitas sarana prasarannya mungkin kurang bisa terpenuhi dengan baik ya. Iya. Saya kira tadi penjelasan jenengan begitu sangat jelas bahwa memang kita tidak harus bisa terpaku pada satu metode. Nah, benar. Dan gimana nih? Ini kalau kita misalkan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu memang secara sarana prasarana infrastruktur pembangunannya itu kan memang cukup modern. Benar. Jaringan seluler maupun internet juga cukup Memadai gitu memadai. Lah kalau yang ada di pelosok-pelosok daerah, ya mohon maaf nih misalkan ada di Papua, ya mungkin di sana ada beberapa tempat-tempat yang mungkin tidak terakses jaringan internet, atau mungkin di daerah kepulauan-kepulauan terpencil yang mungkin di sana bahkan jaringan seluler saja tidak ada, apalagi jaringan internet. Bagaimana kira-kira solusinya Mas Adi? Nah, itu ini pertanyaan yang agak menggelitik ya. Andaikan saya seorang menteri, wah. Amin ya, saya doakan amin. Sayangnya kita ini hanya seorang pelaku gitu ya. Kebijakan itu ada di Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan. Betul. Beberapa minggu yang lalu di Al Akbar itu pernah ada webinar ya. Pernah ada webinar, kita mendatangkan narasumber dari salah satu dosen UNESA, yaitu Pak Martadi, dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Jadi seperti ini. Kalau kita berbicara soal sarana prasarana, bahkan belum ada corona pun ya. Bahkan belum ada corona pun di daerah-daerah terpencil itu perjuangannya sudah sangat luar biasa ya. Jadi sudah sangat luar biasa perjuangannya. Jadi untuk datang ke satu tempat ke tempat yang lainnya itu untuk guru-guru yang ada di pelosok itu sudah bukan hal yang bukan saat ini saja. Jadi sebelum corona mereka sudah menjalankan metode itu. Jadi misalkan kalau kita ditanya solusi, ya solusinya memang di sana memang belum ada media. Jadi kalau memang pernah menerapkan media terus sekarang tidak ada jaringan internet, ya tetap seperti yang saya katakan tadi, gunakan mode atau di sini dituntut kreativitas seorang guru. Misalkan mau datang ke rumahnya mungkin, atau memberikan, saya punya teman IPENU di Sulawesi. Di sana itu jaringan internet itu belum begitu semaksimal yang ada di Jawa Timur ya, rekan Sofia. Betul. Gurunya itu sampai ada jadwal ngantar soal atau ngantar materi ke pos-pos. Jadi dibagi pos-pos. Berangkat
Satu Iya, persatu begitu. satu persatu. Jadi misalkan Mas Sofi nih sama saya ada 2 guru nih. Mas Sofi bagian Kemelagi Selatan, Iya. saya bagian Kemelagi Utara dengan durasi jam. Soal ini harus sudah tersampaikan di pos-pos. Jadi misalkan Kemelagi Selatan posnya di sini, Kemelagi Utara posnya di sini. Mereka kemudian orang tuanya ngambil soal di rumah, mereka mengerjakan soal itu didampingi dengan orang tua. Dibelain sampai begitu ya, Mas? Sampai sebegitunya. Jadi memang tugas seorang guru itu begitu Berat sangat sekali, benar. berat ya. Tapi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, secapek apapun, terus kalau melihat murid-murid kita berhasil, wah Itu insya sudah Allah terbayarkan Sudah semua. terbayarkan, benar. Iya. Gak harus dibayar dengan materi ya. Wah ini murid saya polisi, kamu 50% bayarannya ke saya. Wah enggak gitu, tapi melihat mereka berhasil menjadi seorang polisi atau menjadi seorang cita-cita yang sesuai dengan keinginannya, sudah luar biasa senangnya ya. Oke. Jadi seperti itu sih. Iya, luar biasa. Jadi memang kita ini harus dituntut lebih kreatif, lebih Bener. inovatif dalam mengembangkan metode-metode pembelajaran yang efektif bagi siswa. Nah, Walaupun memang posisinya di daerah-daerah terpencil itu tergantung bagaimana kreativitas seorang guru dalam melakukan pembelajaran secara efektif. kembali Oke. lagi ke kitanya ya. Kita Oke. mau belajar atau tidak gitu ya. Karena saya itu punya jargon seperti ini, Mas Sofi. Kemarin juga hasil dari webinar ya. Iya. Jadi seorang guru itu yang pertama harus belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar, baru yang keempat mengajar. Oh, Gitu. Jadi belajarnya itu sampai 3 kali gitu ya. Jadi enggak sekarang belajar kemudian besoknya mengajar. Kalau seperti itu saya rasa penguasaan materi kita belum maksimal, sudah kita ajarkan. Bisa jadi kita bisa lebih pintar, siswa kita lebih pintar loh daripada kita. Karena Betul. kita hidup di era milenial ya. Betul. Abad 21 di mana murid-murid sekarang itu kemampuan teknologinya sudah luar biasa. iya. Gitu. Jadi Saya menyadari akan hal itu. Memang benar perkembangan sekali. teknologi sekarang itu karena kita sudah tidak lagi masuk revolusi industri. Nah. Kita sudah masuk the society 5.0. mantap Ini sekali. sudah masa kegiatan-kegiatan yang harusnya berhubungan dengan teknologi artificial intelligence dan sebagainya. Wah, ini kalau kita sekarang nggak update dengan teknologi, kita yang akan ketinggalan jauh. benar sekali. Oke, Mas Hanif, berkaitan dengan panjenengan yang saat ini aktif sebagai seorang aktivis organisasi pelajar. Saya sangat salut sekali Anda sampai sekarang walaupun memang sibuk dengan aktivitas mengajarnya yang begitu sangat padat, ya memberikan bimbingan belajar juga di luar jam sekolah. Tapi Anda, saya kira sosok yang luar biasa di mana Anda masih sampai saat ini mengabdikan diri Anda untuk organisasi pelajar ya sebutlah itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Benar. Lah, bagaimana cara Anda untuk mengatur dan memanajemen waktu yang sesibuk itu, Mas Hanif? Waduh. Kalau kita ngomong soal Ipenu nih ya, rekan Sofia. Kalau kita ngomong soal Ipenu nih seakan-akan kita flashback nih. Wah. Saya jadi merasa seperti reunian. Reuni mini nih, reuni mini. Nah, reuni mini. Sebenarnya gini, untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, sebenarnya kita itu sudah kenal mulai dari SMP kalau tidak salah ya. Mulai dari SMP kita sudah kenal, kemudian saya juga berterima kasih kepada beliau karena beliau yang mengenalkan saya organisasi. Oke, kalau fokus ke soal yang ditanyakan atau pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan Sofi tadi, gimana sih cara memanajemen waktu? Sebenarnya cuma satu, saya itu sering memberikan jargon ini ke siswa-siswa saya ataupun teman-teman saya di dalam organisasi ya. Saya itu sering berikan jargon seperti ini, aturlah waktumu, jangan kamu yang diatur waktu. Oh, begitu. Nah, kita yang mengatur waktu karena kalau kita mengacu pada apa ya, kita sebagai orang Islam, waktu ini adalah ibaratkan sebuah pedang. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah saya ini sibuk, kalau kita nunggu nggak sibuk, yo kita jangan berorganisasi gitu loh. Karena orang yang mau berorganisasi itu ya harus siap membagi waktu gitu. Jadi caranya yang pertama adalah manajemen waktu. Yang pertama kita harus tahu mana skala prioritas. Buat skala prioritas, misal saya ada pekerjaan, saya ada organisasi. Ada kalanya saya harus memprioritaskan organisasi saya karena saya punya jabatan. Iya. Misal kalau saya misalkan, oh saya ini jabatannya sebagai seorang wakil ketua. Ketika ada tugas saya organisasi, saya harus jalan sebagai wakil ketua. Kemudian kalau ada pekerjaan yang menuntut saya harus hadir pada saat itu, saya prioritaskan pekerjaan saya. Kalau barengan gimana nih? Nah, Ya, mengatur mana yang lebih penting atau yang mengundang terlebih dulu atau seperti apa? nah, gini. Kalau misalkan kita bicara atau ditanya soal penting dan mana yang lebih penting ya, kalau saya pribadi. Iya.
semua yang telah saya lakukan atau semua yang saya ikuti itu semuanya penting. Oke. Karena kita ikut dengan kesadaran kita sendiri. Nah, dengan kita menganggap keduanya penting, maka tapi kan enggak bisa Mas, tetap harus memilih dong gitu. Iya, harus salah satu kan ya. Nah, harus susah ini, sulit. dibagi nih. Dibagi 50-50 mungkin, dibagi 50-50. Minta misalkan waktunya bersamaan. Ya oke lah, bagaimana caranya kita mungkin di organisasi dulu sebentar, Iya. kemudian pamit, kita ke pekerjaan. Oke. Jangan dikorbankan salah satu. Ya, iya. dimanapun kalau ada dua pilihan terus salah satu dikorbankan, pasti enggak enak tuh. Ya iya. Nah, pasti enggak enak. Bagi contoh, dulu kalau saya belajar dari beliau nih, Wah, luar biasa kok nih. enggak lah. Malah saya yang belajar dari jenengan Dulu itu ini. gini, dulu itu ketika kita ada tugas nih, benturan, kerja sama organisasi. Beliau bilang gini, ya gini loh Nif, datang ke organisasi dulu, minimal nyuwun sewu. Nah, rasa nyuwun sewu ini sebagai bentuk penghormatan kita. Iya. Mohon maaf rekan, karena saya ada pekerjaan, jadi saya nggak bisa lama nih. Didatangi sebentar saja pasti sudah sangat senang sekali. Merasa itu dihargai, dihormati, dihargai gitu ya. Iya. Setelah itu kita pamit ke pekerjaan. Dan kewajiban moral kita dalam menuntaskan tugas amanah Bener. organisasi juga sudah selesai. Sudah jalan. Jadi nggak ada istilah saya nggak ada waktu. Kalau kamu nunggu ada waktu, saya yakin semakin kita dewasa semakin kita nggak ada waktu. Jadi Yakin itu. berorganisasi ini menurut jenengan penting ya Mas ya? Loh sangat penting sekali. Kenapa Mas itu? Contoh, kita banyak belajar hal dari organisasi. Salah satunya leadership, kepemimpinan. Di dunia pekerjaan, kepemimpinan ini sangat luar biasa. Nah kan di sekolah sudah diajarkan kepemimpinan. Iya, tapi kan cuma sekilas. Jadi nggak tuntas ya di Nggak sekolah. tuntas gitu loh. Jadi harus belajar di luar sekolah. Di luar sekolah, salah satunya di organisasi nih. Oke. Nah, tapi ya lihat dulu Mas Sofi atau rekan Sofi. Iya. Kalau kita di organisasi hanya pencitraan saja, Oh iya. wah, hanya ikut itu cuma sekedar ikut-ikutan. Kita enggak mau mengevaluasi diri, kekurangan kita Nggak apa. mau membenahi. Nggak mau membenahi sampai kita selesai misalkan rekan Sofi berapa tahun nih di penuh? 8 tahun. Apa yang sudah Mas Sofi dapatkan? Tolak kayak kipas gitu ya. Itu mah enggak dapat apa-apa. Iya. Sehingga harus tahu lah tujuannya ikut organisasi apa. Ketika ada masalah pasti kita bisa membuat sebuah problem solving. Pokoknya banyak lah kalau kita ikut organisasi. Besok kalau di dunia pekerjaan nih ada sebuah kerja sama tim. Oke. Yang satu ini kuwalot banget Mas. Iya. Kalau diingatkan enggak mau diingatkan. Nah itu gimana caranya? Nah, karena kita sudah ikut organisasi. Iya. Di organisasi, waduh kita nggak hanya dapat teman, dapat masalah juga. Nah ini karena memang menariknya kita ketika terjun di dalam organisasi ya. Iya. Itu kan di luar kesibukan kita beraktivitas baik itu bekerja benar maupun sekali. studi atau kuliah ya kan. Lah ketika ada problem-problem itu biasanya orang berorganisasi langsung down. Nah, benar sekali. Nah kalau down seperti ini Mas, kiat-kiat apa yang harusnya kita lakukan panjenengan bisa memberikan sebuah solusi yang jitu, yang efisien, yang kiranya bisa membangkitkan semangat gairah berorganisasi. Ini nih yang saya kangen nih sama beliau nih ya. Kalau ngomong itu penuh ekspresi. Guru bahasa Indonesia itu kalah loh. Ya, gitu. Jadi penekanannya itu oke, jitu gitu. Kalau saya pribadi rekan Sofi, nggak muluk-muluk kok. Iya. Allah itu kan nggak suka yang berlebihan ya, bener ya? betul. Jadi Allah itu nggak suka yang berlebihan. Jadi cukup gini aja. Yang tahu solusi agar ketika kita ikut organisasi dapat tempaan masalah kanan kiri, masalah yang bertubi-tubi agar nggak mudah down itu satu. Semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang tahu bagaimana karakter diri kita adalah diri kita masing-masing. Aku ini sudah punya program bagus loh. Iya. Aku sudah melakukan hal yang luar biasa tapi kok masih salah saja. Ya kembalikan ke kita. Terus jangan pernah berpikir negatif. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Terus evaluasi diri kita. Oh mungkin karena kita yang salah. Karena kadang itu gini rekan Sofi. Kebanyakan orang-orang di organisasi itu kalau sudah bisa nih, sudah punya jabatan, pasti merasa paling benar, paling bisa gitu. Kalau enggak sesuai ideku, yang lainnya salah gitu. Itu enggak boleh. Jadi dapat saya simpulkan begini Mas Hanif. Iya. Berarti di dalam organisasi ini juga ada sebuah unsur-unsur edukasi. Nah, benar sekali. Jadi kalau kita mampu mendayagunakan organisasi dengan baik apapun macam organisasinya ya. Berarti kita mampu melakukan sebuah edukasi yang baik bagi para kader-kadernya. Nah, benar sekali gitu. Begitu ya? Iya, sangat benar sekali. Jadi Nah. kalau di organisasi pasti banyak edukasi, banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Tapi ada satu catatan nih. Iya, iya. Ada satu catatan. Asalkan ikutnya benar-benar niat
berorganisasi, nggak ada niat-niatan yang lain gitu. Iya, tapi kan namanya orang kan biasanya konfliknya itu kan konflik kepentingan. Aduh. Kan ada nih, kan kita menyatukan berbagai macam model kepala yang memiliki kepentingan berbeda-beda, itu kan kadangkala memiliki kepentingan yang berbeda pula, Mas. Lah itu bagaimana menyatukan sebuah persepsi dalam tujuan visi misi yang sama ketika memiliki perbedaan kepentingan. Waduh, ini jeru nih. Jadi gini. Gimana smart people ya biar dijawab oleh sang motivator. Enggak lah, kalau saya dibilang motivator itu hoax. Loh, jadi karena kalau terus terang ya saya di sini bisa sampai berdialog dan juga berdiskusi dengan jenengan ini karena motivasi dari beliau. enggak. salah. Saya bukan seorang motivator ya, tapi alhamdulillah kalau ketika kita semuanya sebenarnya motivator. Pertama adalah motivator untuk diri kita sendiri. Betul. Setiap apapun yang kita lakukan dari hati dan itu bernilai baik pasti akan ditiru oleh orang lain, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya Mas Sofi, saya fokus menjawab sedikit ya sesuai dengan kemampuan saya. Jadi begini, seluruh peserta atau seluruh pendengar yang ada di rumah atau yang nonton podcast kita pada kesempatan malam hari ini, sebenarnya organisasi ini ibaratkan kita membuat sebuah rujak, sebuah bumbu lah, racikan. Oke. Nah, Saya suka dengan perumpamaannya ini. Gimana? terus kan kalau kita buat rujak ini komposisinya harus pas nih. Oke. Kalau kita komposisinya cabenya terlalu banyak, pasti yang dominan rasa apa nih? Pasti rasa pedas kan? Iya jelas. Kalau misalkan garamnya yang paling dominan nih, yang terasa pasti Asin lah. asin. Nah, sama halnya dengan organisasi. Iya. Kalau misalkan kita di organisasi itu lebih mengedepankan kepentingan pribadi kita, Betul. kepentingan umumnya dikesampingkan, pasti yang lebih dominan adalah kepribadian kita. Oke. Dan pasti di mata teman-teman kita di dalam organisasi pasti kita terlihat apa? Kita terlihat egois. Kita terlihat pokoknya kalau enggak berbau-bau Hanif ini enggak boleh nih, berbau-bau Safiuddin enggak boleh nih. Jadi itu yang enggak boleh. egoisitas dirinya Masih kental gitu. Tapi kalau sudah di organisasi memiliki visi misi yang sama, niatnya sama, pasti kita nanti bisa saling memahami. Oh, temanku ini baperan. Bagaimana caranya kita ngomong dengan kader yang baperan? Terus ada kader saya ini yang temperamen. Kalau ngomong senggol dikit bacok gitu ya. Bagaimana nih cara ngomongnya? Kan enggak bisa disamakan. Betul. Enggak bisa disamakan. Porsinya harus pas, tepat. Jadi kita Gitu. harus melakukan check and balance. Benar sekali. Harus selalu melakukan evaluasi ketika kita Nah. berorganisasi. Ada suatu hal yang mungkin menggelitik saya, Mas Hanif. Benar. Kita kan nggak mungkin membangun rumah tanpa pondasi. Benar sekali. Organisasi saya ibaratkan sebuah rumah lah. Pondasinya adalah komunikasi. Mas Iya. Hanif, jenengan pasti tahulah bagaimana langkah-langkah berkomunikasi yang efektif dalam membangun pengaruh yang mampu didukung oleh banyak pihak dalam sebuah organisasi. Lah, cobalah kiranya saya diberikan sebuah gambaran. Gimana caranya berkomunikasi yang dapat efektif, yang dapat efisien, berkomunikasi yang kiranya itu dapat menyentuh hati, ya, menyentuh hati sehingga kepeduliannya tergugah. Waduh, jeru nih. Iya, kepeduliannya tergugah dalam mengupayakan dirinya atau mengupayakan diri sendiri ini untuk selalu eksis dalam berorganisasi, Mas. Oke, benar. Organisasi dan komunikasi ini ibaratkan dua sisi mata uang nih, Weh. yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi ada organisasi pasti ada komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu gini, rekan Sofi. Kalau menurut saya pribadi ya, atau ilmu komunikasi. Komunikasi yang baik itu pasti ada stimulus dan juga respon. Nah, kalau bicara soal pondasi ini adalah leader. Nah, pondasi ini adalah leader, ketua di dalam sebuah organisasi. Ketua ini adalah sosok utama nanti bisa membawa sebuah organisasi ini menuju tujuan yang diinginkan. Jadi yang pertama mungkin tips untuk kita menjalin komunikasi adalah satu, stimulus. Yang pertama kan kita berikan stimulus. Stimulus ini harus berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Jadi misalkan saya ibaratkan sebagai seorang leader ya. Saya ibaratkan sebagai diri saya sebagai seorang leader. Saya tidak harus bersifat selalu otoriter. Oke. Komunikasi saya nggak boleh otoriter. Sofi, meneono pelantikan, kamu yang datang ya? Nggak boleh seperti itu. Oke. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Seperti yang dikatakan Mas Sofi. Bagaimana membangun komunikasi yang baik? Pertama, diawali dari seorang leader. Karena ada sesi kedua ini saya ingin banyak sekali
mempertanyakan sebuah hal yang menggelitik diri saya, Mas Hanif. Ya, jadi Gesturnya itu begini. loh kayak gini-gini itu. Jadi ada sesuatu hal yang menggelitik diri saya, Mas Hanif. Karena kebetulan mungkin di sini saya kedatangan tamu jenengan yang mungkin sudah berkecimpung, berkiprah, berorganisasi selama beberapa dekade. Dekade. Usia kita berapa nih? Satu dekade gitu ya. Beberapa tahun. Jadi saya ingin bertanya tentang seperti ini, Mas Hanif. Saya itu sering didatangi oleh teman-teman yang memang curhat akan masalahnya dalam berorganisasi. Salah satunya adalah ketika dia melakukan sebuah interaksi antara satu anggota dengan anggota yang lain mengalami konflik. Terus mengalami down secara mental dan psikologis. Karena apa? Kita berorganisasi itu kan sebetulnya mencari hiburan, mencari pertemanan. Kok malah tambah dapat masalah, malah tambah dapat konflik, Mas. Lah, ketika menghadapi situasi yang seperti itu, Mas. Nah, ini kira-kira bagaimana, Mas, kita bisa mengatasinya? Pertama, kedua, mencegah agar tidak terjadi sesuatu hal yang seperti itu, ya, konflik-konflik ataupun masalah-masalah yang seperti itu, dan bagaimana memotivasi secara mental dan psikologis kader-kader atau teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sebetulnya sangat care, sangat ngabdi banget di organisasi. Nah, ini gimana, Mas, kira-kira, Mas? Oke, aduh. Saya dengar pertanyaannya ini langsung teratap-teratap. Apa itu ya teratap-teratap itu? Waduh, ini kalau dengar teman saya guru bahasa Indonesia ini pasti dimarahin ya. Teratap-teratap itu apa? Gak apa-apa, Mas, kita ini orang Jawa, gak boleh lupa sama Jawanya. Iya. Apalagi saya pakai bener. belangkon seperti ini adalah tujuan saya adalah memperkenalkan budaya Jawa. Betul. Benar. Oke, langsung saja saya jawab ya untuk rekan Sofi. Kalau menurut saya pribadi itu seperti ini. Organisasi tanpa masalah itu bagaikan sayur tanpa garam, anyep. Ya, anyep. Di dalam organisasi benar. Di dalam organisasi itu kita diajari untuk menjadi pribadi yang penyabar, pribadi yang bijaksana, pribadi yang tegas, pribadi yang disiplin. Tapi next kembali lagi ke kita. Gini, kita harus tanamkan pada hati kita bahwasannya masalah itu pasti ada. Tidak bisa organisasi tanpa masalah itu tidak bisa. Justru malah kalau ada organisasi tanpa masalah perlu dipertanyakan. Ini organisasi benar-benar hidup apa enggak gitu ya? Lempeng-lempeng aja ya. Bener gitu loh. Gitu. Jadi masalah ini ada di dalam organisasi pasti. Terus kalau tadi jenengan tanyanya bagaimana tips agar kita ketika mendapatkan masalah di dalam organisasi ini tidak mudah downs. Tidak mudah down. Sebenarnya saya mengutip satu jargonnya Gus Dur saja ya. Seseorang kalau masih terpengaruh dengan sebuah pujian atau celaan, dia adalah hamba amatiran. Wah, jeru ya. Berarti dia orangnya amatir ya? Temenan. Iya. Ini orangnya amatir gitu ya. Jadi kalau di dalam organisasi itu dulu kan berperan daripada baperan. Nah, yang pertama itu peran kita dulu, Bro. Ya, yang pertama di dalam organisasi itu peran kita dulu. Bagaimana caranya kita mengikuti alur organisasi, mengikuti pola gerak organisasi dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita itu mengakukan diri. Jadi organisasi itu bentuknya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia contohnya kata ganti kita. Karena bersama-sama, Bro. Betul. Ya, bersama-sama. Karena kita, maka kita perlu menyamakan satu persepsi dengan persepsi yang lainnya. Enggak boleh kita memaksakan kehendak sehingga sampai yang lainnya itu wis aku kok koyok gak dianggap, akhirnya aku wis gak melo organisasi idon, itu jangan. Jadi yang pertama itu wis lah, pujian jangan membuat kamu melayang, kemudian celaan jangan membuat kamu jatuh gitu loh. Justru kalau di dalam organisasi inilah saatnya kita belajar. Gitu. Jadi seperti itu sih mungkin. Sangat inspiratif sekali. Luar biasa. Ya, inilah yang saya suka dari jenengan bahwa selalu ada aura-aura positif yang selalu aura kejahatan. Energi positif yang selalu diberikan kepada orang lain ya. Oke, mohon maaf saya sambil ngerokok ya, Mas. Oke, siap. Oke, biar lebih enak. Karena diminum kopi. Oh, siap. Sudah saya minum tadi ya. Oke, Mas Hanif, ada suatu hal yang juga menggelitik saya. Saya ingin tanyakan mumpung ada jenengan di sini dan bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Gini, Mas Hanif,
pastikan kita dalam belajar berorganisasi atau sampai menjadikan kita pendidik seperti ini ya, atau menjadi siapapun orang yang memang bermanfaat bagi orang lain, pasti akan selalu ada sosok inspiratif. Oke, sosok inspiratif yang mampu menjadikan kita semakin termotivasi, semakin semangat dalam berorganisasi. Mas, kira-kira nih saya pengen nanya, sampean ini belajar semua ini ya sehingga sampai menjadi orang yang betul-betul aktivis seperti ini. Nah, adakah sosok inspiratif yang mungkin menjadi contoh atau suri teladan bagi jenengan dalam berkiprah seperti ini? Oke. Gimana ya? Saya sampai pengen meneteskan air mata nih. Wah, yes. Kalau ditanya soal sosok inspiratif, pasti setiap orang pasti punya nih penyemangat di dalam kehidupannya. Jadi kalau sosok inspiratif yang pertama, ya kita sebagai orang Islam pasti sosok inspiratif kita adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pasti ada orang-orang alim yang sering kita jadikan panutan, kita jadikan teladan. Dan di sini setelah Nabi Muhammad SAW, sosok inspiratif yang sangat luar biasa bagi saya adalah terutama yang pertama tentu kedua orang tua saya ya, dan yang pertama adalah ayah saya. Jadi ayah saya bagi saya adalah sosok yang sangat luar biasa karena dulu ayah saya pernah berpesan, ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Ayah saya itu hanya bilang seperti ini, saya pernah tanya ke beliau, ya Pak, ketika panjenengan merawat saya sebagai seorang anak, kira-kira apa nih harapan panjenengan agar suatu saat nanti saya itu bisa menjadi kebanggaan panjenengan dan juga ibu. Apa yang dikatakan oleh orang tua saya? Saya coba menebak ya, apakah saya harus menjadi orang kaya dengan banyak harta, kemudian saya harus sekolah tinggi, karena di background pendidikan keluarga saya tidak begitu banyak yang background pendidikan tinggi. Ayah saya tidak bilang banyak atau panjang kalimat ya, hanya bilang seperti ini, cukup jadi orang yang baik. Cukup jadi orang yang baik, cukup jadi orang yang benar. Karena seperti ini, kalau kamu berperilaku benar, insya Allah hidup kamu dimanapun nanti akan tentram. Saya nggak berharap kamu jadi orang kaya kok. Yang penting kamu berilmu dan beradab. Kalau kamu beradab, pasti kamu berilmu. Tapi kalau misalkan bapak nilai, utawa ayah nilai, biayai kamu sekolah sampai S3, oh insya Allah mampu. Walaupun orang tua saya backgroundnya hanya seorang petani, tapi kalau yang namanya orang tua ini tekad, pasti bisa menyekolahkan saya bahkan mungkin sampai insinyur ya, apapun akan dilakukan oleh orang tua kita. Tapi orang tua saya bilang, saya tidak ingin memiliki anak dengan deretan-deretan jabatan ataupun deretan-deretan penghargaan dan gelar. Cukup saya pengen punya anak yang beriman dan beradab. Dengan kita punya iman dan adab, ilmu ini akan menjadi bagian dari kehidupan Jadi kita. mengikuti sendiri. Benar gitu. Jadi sosok inspiratif adalah orang tua saya. Oke, luar biasa. Dan juga satu ulama nih. Iya. Yakni siapa nih? Tentu selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tentu ada sosok yang sangat luar biasa, yakni Gus Dur. Oke. Karena skripsi saya juga dulu nulisnya tentang Gus Dur. Iya. Iya. Memang sesuatu yang memang luar biasa mungkin ya. Gus Dur ini memang sosok inspiratif yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama, Mas Hanif. Oke, Mas Hanif. Ini sesi terakhir kita. Mantap. Di mana cepat sekali ya. Iya, cepat sekali. Iya. Jadi saya ingin bertanya tentang suatu hal yang memang ini berkaitan dengan komunikasi, Mas Hanif. Di mana selalu terjadi problem dan masalah yang mana posisinya kadang interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh orang itu tidak bisa tersampaikan dengan baik karena ada ketidaksambungan. Ketidaksambungan ini berkaitan dengan mungkin cara kita menyampaikan, cara kita mengingatkan, bahasa-bahasa yang kita aturkan, yang kita haturkan kepada orang tersebut. Nah, mungkin menyinggung perasaan atau seperti apa, Mas Hanif. Dan ini mungkin kita rasakan juga secara umum, baik tidak berkaitan hanya dengan saat kita mendidik, menjadi seorang guru, ataupun hanya menjadi seorang aktivis, tapi ini secara umum juga. Lah, Mas Hanif, bagaimana sih kiranya kita bisa menggunakan komunikasi dengan bahasa yang baik, yang mampu menggugah kepedulian, terus menggugah simpatik. Wis, mantap. Ya kan? Terus mampu mempengaruhi perasaan, yang mana di sini tidak hanya
pikiran dan logika yang dipengaruhi Mas, karena memang apa yang dikatakan itu benar. Tapi ini lebih pada dorongan naluriah sebagai manusia. Nah ini kan lebih mendalam maksud saya. Benar. Apalagi jenengan ya jurusan bahasa ini. Jadi saya ingin mengulik lebih banyak tentang hal itu kepada jenengan. Ya mengulik hal itu lebih banyak kepada jenengan. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda Mas? Oke, kembali lagi ya, fokusnya adalah di komunikasi gitu ya. Bagaimana sih komunikasi yang baik yang mampu diterima oleh semua kalangan? Iya. Ketika kita berbicara dengan orang yang tipikalnya itu mudah tersinggungan, itu seperti apa? Ketika kita berbicara dengan orang yang temperamen itu seperti apa? Yang pertama adalah komunikasi ini adalah sebuah hal yang muncul dari pikiran kita awalnya. Dari pemikiran kita keluarkan melalui bentuk verbal, tindakan ataupun ucapan ya. Jadi kalau bicara soal komunikasi yang baik, baik ini relatif. Kadang baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Pokoknya tipsnya agar kita mudah diterima cara komunikasi kita dari semua orang. Yang pertama kita harus tahu sasaran kita dulu. Jadi minimal kita semuanya itu tahu dengan siapa saya berbicara. Apalagi di era milenial seperti saat ini, semua dipukul rata rekan Sofi. Oh gitu. Bahkan bicara dengan orang yang lebih tua nih, khususnya generasi muda saat ini ya, atau siswa-siswa yang ada di sekolah misalkan. Kita itu sudah tidak memperhatikan tatanan kesopanan, tatanan, oh saya ini berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu sekarang hampir tidak ada, kan sangat miris sekali ya. Betul. Jadi trik yang pertama adalah pahami dulu dengan siapa kita berbicara. Misal nih, saya berbicara dengan petani-petani yang ada di sawah, yang notabene beliau itu tidak memiliki basic pendidikan tinggi. Terus ngomongku daki-daki. Iya, menggunakan bahasa intelektual yang intelektual terlalu gitu. tinggi. Jadi kultur padi panjenengan ini memiliki enggak nyambung ya. Jadi kita harus tahu dulu dengan siapa sasaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan ucapan-ucapan yang kita sampaikan ini adalah ucapan yang tidak mengandung unsur apa ya? Mengandung unsur adu domba. Oke. Unsur fitnah dan lain sebagainya. Caranya gimana Mas untuk membedakan? Kita tidak berbicara tentang adu domba atau fitnah. Yang tahu ya diri kita sendiri. Iya. Makanya dari kecil kita dilatih untuk selalu berkata jujur walaupun itu pahit. Ini Mas, menarik ya. Jadi kadangkala kalau kita memang ini kan kelepasan Mas ya. Kadang-kadang orang manusia namanya kan keceplosan. Kita ngomongkan kejelekan orang lain ya. Tapi di belakangnya Mas. Oh di belakangnya. Iya, jadi kita ngomong sama salah satu teman kita tapi dianya yang kita omongkan gitu loh Mas. Nah ini bagaimana kiranya? Kalau saya pribadi ya, Iya. kalau saya pribadi menurut saya pribadi gini. Kalau kita berbicara atau kita berkomentar di belakang itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Ada kalanya kita itu berbicara di belakang teman kita itu ada dua tujuan. Mungkin kita sebagai bentuk evaluasi. Yang kedua, ya memang tujuannya ghibah gitu ya. Memang tujuannya ghibah. Jadi semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Oke. Tapi kalau kita paham agama atau kita paham paham istilahnya kalau hal-hal yang kita lakukan komunikasi itu dapat mengundang dosa untuk kita, ya pasti kita tidak akan melakukan hal itulah. Tapi kadang memang sering kok terjadi komunikasi. Seakan-akan kita itu punya prasangka negatif. Jadi sebenarnya tidak ada komunikasi yang istilahnya bentuknya itu kita bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Maksudnya gini, kita itu merasa dijatuhkan sama seseorang nih. Tapi itu merasa dari diri kita sendiri. Jadi itu yang anggapan kita sendiri itu yang tidak boleh. Ini yang sering terjadi bahkan di organisasi. Oke. Misalkan kita mengingatkan nih. Bisa nih diceritakan mungkin ada suatu problem fenomena di dalam organisasi mungkin. Mungkin gini, kalau kita bicara soal lawan bicara nih ya di dalam organisasi. Kadang itu ada orang yang mau berkomunikasi itu secara bahasa lossnya itu terbuka. Okay. Ada yang berbicara soal terbuka, ada juga yang setengah-setengah. Oke. Aku kok ngomong loss takut dianya tersinggung. Iya. Ndak loss itu saya sungkan dan lain sebagainya. Ini yang tidak baik. Makanya di dalam organisasi komunikasi ini harus dilaksanakan secara terbuka apa adanya. Kalau saya ini kembali lagi ke inspirasi saya ya. Inspirasi ayah saya. Ayah saya, bapak saya itu ngomong seperti ini. Nak, kapan kon nduk endi ae? Ketika berbicara dengan siapapun, usahakan berbicara sejujur apapun.
Kalau kita jujur, siapa orang yang mau berani berbicara jujur, dia akan mendapatkan dua hal. Ya, entah itu disegani Iya. atau yang kedua ini yang paling agak susah nih dan agak mau semua orang melakukan, akan dijauhi. Oke. Jadi kebanyakan orang jujur itu akan dijauhi, akan dibenci karena dia jujur gitu loh. Iya. Nah, Padahal tapi- sebetulnya jujur itu hebat. Ya, benar sekali. Jujur itu hebat. Kalau kita tidak mau komunikasi di dalam organisasi, wah atau menang-menangan, malah yang ada miskomunikasi. Terus coba diselesaikan, nggak ada komunikasi lagi, lagi, miss terus sampai akhirnya di dalam organisasi itu kita nggak fokus ke penyelesaian Masalah. tugas-tugas dan visi kita, enggak, malah masalah aja ini. Sampai nggak sadar selesai periodenya, lah, itu yang bahaya itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Benar. Tidak hanya fokus pada masalah. Merubah mindset. Nah, Oke. merubah Oke, Mas mindset Hanif, nih, merubah gimana mindset. nih kalau merubah mindset yang baik dalam berorganisasi yang awalnya itu down dan sebagainya itulah ya yang tadi saya sebutkan, saya bahas. Nah, ini gimana caranya mengubah mindsetnya? Kalau mengubah mindset semuanya saya serahkan kepada pribadi masing-masing karena setiap orang punya cara atau metode untuk merubah mindsetnya menjadi lebih baik. Tapi ada dong kiranya mungkin menurut Mas Hanif secara pribadi. Oh ada. Oke. Gini. Gua play ya. Dikejar terus bos, dipepet terus. Ya oke lah kalau memang kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi saya pengen tahu yang unik, yang mungkin sangat spesifik bagi Mas Hanif untuk bisa Merubah mindset. betul. Oke. Kalau saya gini, usahakan apapun yang terjadi pada diri kita, kita selalu berpikir positif. Nah, kuncinya adalah selalu husnuzon. Jadi Ya. berpikir positif itu penting. Berpikir positif itu penting. Apa yang kamu pikirkan itu akan mempengaruhi pola gerakmu dalam kehidupan. Jadi bersihnya hati kita ini mempengaruhi pola pikir kita dan juga mempengaruhi kehidupan kita. Baik dalam beraktivitas atau apapun, contoh, aku iki dinyek, ya pikir positif saja. Oh mungkin dia tidak bisa seperti saya, lah mungkin seperti itu. Ya atau ada yang membuat kita atau istilahnya, wah saya itu sudah berbuat yang terbaik tapi kok masih disalahkan atau masih ada kritikan. Kadang jargon Gus Dur itu kembali lagi ke jargon Gus Dur ya, gitu aja kok repot. Bodoh amat gitu aja loh. Ya kalau nggak penting nggak usah terlalu dimasukkan hati, nggak perlu ditanggapi lah. Oke. Gitu. Jadi Itu cara merubah mindset. betul. Oke, banyak sekali. Berpositif Ya. thinking. Banyak sekali ternyata sesuatu hal yang mungkin dapat kita ambil dari Mas Hanif ini ya. Suatu hal yang memotivasi diri kita, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana menjadi seorang aktivis yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Dan sebetulnya saya masih ingin menanyakan banyak hal pada Mas Hanif, berhubung memang waktu kita yang sangat terbatas, kesempatan kita yang mungkin juga sangat terbatas, dan jam terbang beliau yang begitu sangat tinggi di mana-mana. Jadi Enggak juga. jadi mungkin di kesempatan yang lain akan saya sampaikan berbagai macam tips-tips berorganisasi yang efisien, yang betul-betul menggugah semangat kita di kesempatan yang lain bersama Mas Hanif. Di kesempatan kali ini mungkin sesi yang sudah selesai Mas. Mantap. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan panjenengan untuk hadir di tempat ini dan juga sudah mengisi waktu luang panjenengan untuk berdiskusi dan berdialog secara cerdas dan juga sangat menginspirasi. Terima kasih, salaman dulu. Siap. Sebenarnya nggak boleh salaman loh. Salaman corona itu gini. Nah, biar nggak. Ya, jadi terima kasih banyak atas waktunya Mas Hanif. Ya, Mudah-mudahan siap. Saya juga kita berterima kasih sudah diundang. Ya, bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Oke, jadi teman-teman semuanya, itulah diskusi kami dengan Mas Hanif, di mana tadi sudah membahas banyak hal mengenai organisasi, mengenai bagaimana memotivasi diri, juga bagaimana caranya kita untuk mencoba belajar dari sebuah situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Oke, pantau terus di podcast studio bersama kami di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.